Akhirnya kita punya pejabat jujur. Karena 80-90% pejabat lain ya pikirannya kayak orang ini. Cuma bedanya dia nggak jujur gitu. Kalau orang ini jujur. Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo dari PDIP, mendadak jadi bahan perbincangan setelah video pengakuannya soal penggunaan uang negara viral. Namun, yang lebih memicu sorotan publik bukan hanya ucapannya, melainkan harta kekayaannya yang terlapor di LHKPN. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah hartanya tercatat minus 2 juta rupiah. Asetnya hanya berupa tanah dan bangunan warisan senilai 180 juta rupiah, kas dan setara kas 18 juta rupiah, dan utang hingga 200 juta rupiah. Anehnya, ia tidak melaporkan kepemilikan kendaraan, padahal kerap terlihat pamer mobil mewah di media sosial. Kontradiksi mencolok tampak dari unggahannya yang memamerkan Hyundai Palisade dengan plat DPR, Toyota Hilux, hingga Toyota Fortuner yang berbeda-beda. Kehidupan glamor tersebut jelas tidak sejalan dengan laporan minus hartanya di LHKPN. Publik pun menuding adanya ketidaksesuaian yang patut dipertanyakan mengenai transparansi dan integritas Wahyudin sebagai wakil rakyat. Dari harta minus hingga gaya hidup serba mewah, kasus ini akhirnya menyeret namanya ke Badan Kehormatan DPRD Gorontalo untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anggota DPRD Gorontalo ngomong akan habiskan uang negara biar makin miskin sambil mobilan. Ini wakil rakyat yang gue suka. Rakyat mau ngabisin duit udah diwakilin. Rakyat mau hidup enak diwakilin. Rakyat mau foya-foya juga diwakilin. Jos, ini bro gue nih, brothers. Mantap bos, lanjutkan. Ya guys, kalian pasti tahu ini anggota DPRD Gorontalo yang dia pergi sama istrinya, terus di dalam mobil dia cerita, ayo kita jalan gini, kita habiskan uang negara biar negara ini makin miskin. Coba lihat, hal-hal ini kan kayak istilahnya sombong karena kamu anggota dewan, terus bisa ngomong kayak gini, tidak belajar dari kejadian kemarin ketika rakyat meronta-ronta mencari semuanya, keadilan, mencari kerja, cari duit susah, terus kamu bisa-bisanya bilang kita habiskan biar negara ini miskin, anggota dewan. Ini kan melukai lagi perasaan rakyat. Mudah-mudahan ya ini tidak melebar dan Bapak ini memang sudah minta maaf ya. Semoga ini kejadian terakhir Pak dan tidak lagi, dan semoga kinerja Bapak semakin baik di Dewan Gorontalo ya Pak ya. Kita rampok aja uang negara ini Ji, biar miskin ini negara. Selamat pagi anggota DPRD Gorontalo. Menyala kakak, viral sudah. Kita berharap para anggota dewan terkenal karena kontribusi, karena prestasi. Tapi sayangnya, Anda terkenal karena video pendek dan seakan-akan melukai hati perasaan dari masyarakat yang mendukung Anda untuk menduduki sebuah jabatan. Di tengah kemiskinan, di tengah susahnya masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan muncullah video Anda yang seakan-akan menyakiti. Terlepas daripada itu, setidaknya saya mengajukan jempol kepada Anda, masih memberikan klarifikasi dan siap menerima sanksi. Lumayan gentle, sekedar mengingatkan, besok-besok membuat video sebelum mengupload ke media sosial, tolong dicek kembali apakah itu pantas, apakah itu layak. Salam. Nah, ini dia baru pejabat jujur. Kalian gak boleh marah guys. Akhirnya kita punya pejabat jujur. Karena 80-90% pejabat lain ya pikirannya kayak orang ini. Cuma bedanya dia nggak jujur gitu. Kalau orang ini jujur. Tapi bang, Anda bang, bapak gue tulus bang, om gue tulus, kenalan gue tulus, pacar gue tulus. Bacot. Mau ngetes gimana seorang negarawan itu tulus enggak dalam melayani negaranya? Buat gaji dia UMR. Paling langsung resign hari pertama.
Kalau emang dia tulus walaupun gajinya UMR, dia akan tetap di barisan pelayanan masyarakatnya itu. Gitu teman-teman. Oh ya, sama terima kasih lagi buat mbak-mbak yang mohon maaf ya, di kolom komen ada yang bilang dia LC gitu ya. Kalau memang misal LC mohon maaf gitu ya. Menurut gue itu adalah langkah yang smart gitu ya. Harusnya KPK atau negara kalau mau ngirim intel sekarang harus ada yang profesinya sebagai LC. Karena LC itu beneran sering bertemu dengan para pejabat. Sudah nggak zaman intel tukang bakso. Mana ada pejabat yang makan bakso nggak level. Harusnya intel sekarang di-upgrade, jangan tukang bakso, chef bintang 5 gitu teman-teman. Tapi kan intel bukan buat pejabat, buat rakyat. Ini buat mahasiswa Gorontalo, kalian sangat keterlaluan dan kalau misalnya kalian tidak turun ke jalan di depan kantor DPRD Gorontalo, kalian keterlaluan kalau kalian tidak datang demo di sana. Disclaimer dulu, saya tidak ada maksud untuk memprovokasi kalian, tapi ini adalah bentuk perlawanan. Silakan datang demo dan demo yang dewasa, minta pertanggungjawaban langsung ke depan kantor DPRD Gorontalo. Temukan solusi yang betul-betul menjadi solusi dari permasalahan ini. Ya, karena salah satu oknum yang diduga merupakan anggota dewan di Gorontalo telah melukai hati banyak masyarakat dan bukan hanya masyarakat Gorontalo, tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Di mana Bapak ini dengan senang hatinya mengatakan akan menghabisi uang rakyat, akan merampok negara ini. Kalau sampai sekarang kalian diam, kalian berarti menormalisasi hal-hal seperti ini. Ini bukan masalah sepele, bukan masalah bercandaan, tapi ini adalah sebuah representatif yang nyeleneh, yang cuy sebagai perwakilan rakyat. Bukankah kita tidak butuh orang-orang yang tidak serius menangani negara? Kita terlalu banyak dibercandai, sehingga mereka bisa seenaknya. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terang-terangan mau merampok uang negara. Ya ampun Pak, kok jujur banget kalau mau merampok uang negara? Apa rata-rata DPR itu seperti ini ya? Cuman belum mengucapkannya saja, belum keceplosan aja. Ini bapaknya keceplosan. Niatnya ngonten, niatnya senang-senang, beneran keceplosan. Akhirnya viral kan? PDI Perjuangan, Ibu Megawati, Ibu Puan, pecat kader PDIP ini. Ini anggota dewan ini, kader PDIP, langsung pecat aja. Karena apa? Menyakiti hati rakyat. Aduh. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak anggota DPR itu yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti hati rakyat ya. Dan katanya bapak ini sedang sama selingkuhannya, itu di dalam mobil itu selingkuhannya, katanya pacarnya, katanya bukan istrinya. Apa benar ya? Ya ampun Pak. Aduh, ini rakyat ini harus bergerak, netizen harus bergerak agar bapak ini lekas turun dari jabatannya karena nggak cocok, nggak pantas anggota DPR seperti ini. Ya terlepas dia bercanda atau nggak pantas Pak. Mundur Pak, kalau laki-laki Pak, mundur dari jabatannya Pak. Merampok uang negara seenaknya aja kalau ngomong Pak. Anggota legislatif dari Provinsi Gorontalo, sepertinya dari Dapil Bualemo, yang menyerukan untuk kita miskinkan negara ini. Dia lupa bahwa keberadaan dia di posisi yang saat ini itu tidak lepas dari dukungan rakyat itu sendiri. Sepertinya belum lama ini juga terjadi di Bualemo. Seorang ASN itu menghina para peserta P3K yang terpilih. Dan ini nih anggota legislatif yang katanya jabatannya itu masih lama banget. Sepertinya belum lama. Bagaimana para pejabat publik bukan cuma sekedar anggota DPRD, tapi anggota DPR RI itu rumahnya pada disatroni oleh rakyat karena buntut dari ucapannya. Nah ini timbul lagi nih bibit-bibit baru. Sekarang pertanyaannya gini, apakah masyarakat Gorontalo, utamanya yang ada di Bualemo, berani untuk bersuara dan melawan apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI ini? Gimana menurut Bapak kalian teman-teman?